Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Juni 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kejati kembali di demo tuntut transparansi kasus dugaan korupsi penjabat Gubernur Sadalili. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku kembali didemo Senin 24 Juni 2024. Masih terkait kasus yang sama yang diduga melibatkan dua orang petinggi di Maluku, yakni penjabat Gubernur Maluku Sadalili dan penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa. Demo dilakukan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Maluku Bergerak atau AMB. Mereka menuntut transparansi terkait dugaan korupsi keduanya. Sadalili diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana COVID-19 dan reboisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Sementara Sahubawa diduga terlibat kasus korupsi penyalahgunaan dana tunjangan guru untuk tahun anggaran 2023. Dalam pembacaan pers rilis, Koordinator Aksi Akbar Hatapayo menyebutkan bahwa dugaan korupsi di Maluku Tengah terkait penyalahgunaan dana tunjangan guru tahun 2021 dengan total mencapai 30 miliar rupiah. Selain itu, Akbar juga mengungkapkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan reboisasi di Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK tahun anggaran 2022 sebesar 2,5 miliar rupiah. Tidak hanya itu, Tribuners, penggunaan anggaran penanganan COVID-19 di pemerintah Provinsi Maluku yang diduga dilakukan oleh PJ Gubernur Maluku Sadalili juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Mereka berharap agar kasus-kasus tersebut dapat segera diselesaikan dengan transparan dan adil. Mereka juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi integritas serta tanggung jawab dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang terjadi. Bahwasanya proses pemeriksaan bahkan penyelidikan yang kemudian dilakukan oleh Kejati Maluku terhadap beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi Maluku, dalam hal ini PJ Gubernur Maluku maupun juga PJ Bupati Maluku Tengah, itu sampai saat ini belum ada titik terang dan juga lambat dalam proses serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Maka kehadiran kami di sini secara tegas dan kemudian meminta daripada pihak kejaksaan untuk secepat mungkin melakukan transparansi terkait dengan proses yang sementara dilakukan di dalam Kejaksaan Tinggi Maluku saat ini. Mungkin bisa. Saya ingin tegaskan kembali bahwasanya yang pertama terkait dengan dugaan kasus Sekda Maluku atau PJ, masalah juga yang terjadi, sehingga tindakan ini perlu kami ambil kepada Tribuners, 3 lukisan karya siswa SD asal Maluku ini akan dilelang di Belanda. 3 lukisan karya siswa sekolah dasar di Maluku yang dipajang pada pameran plastik dan seni rupa di Pantai Talake, Kota Ambon akan dilelang pada acara Moluccan Color Event di Belanda. Pameran sekaligus pelelangan karya seni rupa itu dijadwalkan 8 September 2024 mendatang. Ketua Molucas Coastal Care NCC Teria Salhuteru mengatakan ketiga lukisan yang akan dilelang tersebut yaitu manusia dan plastik dan orang kepala merah karya siswa SD Negeri Saruawan, Kabupaten Seram bagian Barat. Kemudian lukisan pantai pasir panjang karya siswa SD Negeri Impres Langgur, Maluku Tenggara. Selain pelelangan lukisan, event di Belanda juga akan menghadirkan artis-artis Maluku dan menampilkan berbagai pertunjukan seni. Kemudian ini pohon dan hutan karya juga sama dari adik-adik dari SD Negeri 7 Ambon. Ya, ini pohon dan di hutan. Kemudian ada ini buat apa?
kepala juga merupakan, nah lukisan ini juga merupakan lukisan dari adik-adik SD Negeri 7 Ambon. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Pengunjung mengaku tak nyaman karena Taman Wadek di Maluku Tenggara dipenuhi sampah plastik. Taman Wadek yang berada di perbatasan wilayah administratif Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra dan Kota Tual nampak tak terurus. Padahal kawasan ini merupakan salah satu ikonik Malra dengan tulisan I Love K. Tak jarang juga banyak pengunjung menyempatkan diri untuk mampir mengambil beberapa foto, apalagi saat matahari terbenam. Namun kini kondisinya memprihatinkan. Sampah plastik bertebaran sejauh mata memandang. Saat menuruni anak tangga taman, pengunjung langsung disapa dengan tumbuhan liar yang mulai meninggi, semakin mengindikasikan tanda-tanda taman ini terbengkalai. Sementara kemasan bekas makanan, botol dan gelas air mineral, bungkusan nasi, bahkan tas kresek dibuang begitu saja oleh pengunjung. Ahmad Majid Padirubun, salah satu pengunjung, mengatakan kalau melihat situasi begini juga tidak nyaman. Menurutnya, jika masyarakat dan pengunjung tidak tertib, setidaknya disediakan tempat sampah atau petugas kebersihan yang dapat membersihkan kawasan ini. Dirinya menambahkan sebagai putra daerah setempat, prihatin melihat kondisi banyak taman yang dibangun namun tidak terurus. Masih dari kawasan Maluku Tenggara, Tribuners, update harga bumbu dapur di Tual Maluku, cabai Rp80.000 per kilo, bawang Rp45.000. Harga kebutuhan dapur di Pasar Maren, Kota Tual Maluku terpantau stabil dan masih terjangkau kantong masyarakat. Pantauan tribunambon.com Senin 24 Juni 2024, rata-rata lapak-lapak yang berjajar di kawasan pasar yang tengah dibangun tersebut dijual variatif karena mengambil dari beberapa pemasok yang berbeda-beda tentunya. Untuk harga cabai dari Kota Ambon dijual dengan harga Rp80.000 per kilo. Pasalnya dari pemasok menjual dengan Rp65.000 per kilo. Sedangkan untuk cabai lokal dibanderol dengan Rp50.000 per kilo, cabai keriting Rp60.000 per kilo, turun dari harga sebelumnya Rp80.000. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih dijual sama, yakni Rp45.000 per kilo. Untuk kentang per kilo dijual Rp30.000, wortel Rp40.000 per kilo, buncis Rp30.000 per kilo. Menurutnya Tribuners, jika pun ada kenaikan harga, dipastikan terlambatnya pasokan stok barang. Kebanyakan dipengaruhi faktor pelayaran kapal. Dari Kota Tual kita ke Kota Ambon. Tribuners, stok ikan melimpah di Pasar Merdeka Ambon, ikan momar dan komo dijual Rp10.000. Pasokan ikan mulai melimpah di Kota Ambon Senin 24 Juni 2024. Alhasil harga ikan yang semula di angka Rp20.000 per tumpuk kini dijual Rp10.000 saja.
Kepada Tribunambon.com, salah seorang penjual ikan, Maya Souhoka, mengaku hasil tangkapan nelayan hari ini lumayan banyak, terkhususnya ikan berukuran kecil seperti anak ikan momar dan anak ikan komo. Dikatakan ikan momar dan ikan komo dijual Rp10.000 per tumbuk. Ikan-ikan tersebut diperoleh dari pelelangan dengan harga berkisar Rp250.000 hingga Rp350.000 per loyang. Menurutnya harga ini turun terpaut jauh dari beberapa hari sebelumnya, di mana momar dan komo biasanya dibeli dari pelelangan berkisar Rp800.000 hingga Rp1.100.000 per loyang. Ikan apa ini? Tadi ambil satu patin berapa? Itu ikan apa, Ma? Sapu-sapu kakak sapu. Harga Rp10.000. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Beginilah serunya eksplor air terjun Taeno, wisata di Ambon, airnya jernih, dingin, dan menyegarkan. Berikut ini rekomendasi tempat wisata air terjun atau curug di kota Ambon. Wisata air terjun ini banyak dikunjungi orang. Namanya adalah Air Terjun Taeno, letaknya di dalam hutan negeri Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Berada di tengah hutan, suasana di Air Terjun Taeno masih sangat asri. Airnya pun jernih, dingin, menyegarkan. Udaranya pun sejuk dan segar karena dikelilingi pepohonan yang rindang. Setiap orang yang datang ke Air Terjun Taeno tentu akan terpukau dengan keindahannya. Air yang jatuh dari ketinggian sekitar 40 meter terlihat membalut batu berukuran sangat besar. Di bawahnya terdapat kolam untuk tempat pemandian, luasnya sekitar 10 meter dengan panjang 6 meter. Airnya berwarna gradasi hijau kebiruan. Sensasi air terjun Taeno memberikan suasana hati menjadi damai dan tenang. Air terjun Taeno bisa dianggap sebagai surga bagi pecinta wisata alam. Hembusan angin sejuk diselingi suara sayup kicauan burung membuat wisata alam ini sangat mempesona. Untuk masuk ke wisata air terjun Taeno, pengunjung diwajibkan membayar sebesar Rp5.000 per orang. Perjalanan dari gerbang menuju air terjun memakan waktu sekitar 20 menit. Sayangnya, fasilitas yang ada di lokasi wisata ini sudah banyak yang rusak. Menurut salah satu pengunjung, Mona, wisata air terjun Taeno baiknya dikunjungi ketika musim kemarau. Sebab jika di musim hujan, maka pengunjung akan ekstra hati-hati melewati tiap anak tangga menuju lokasi wisata tersebut. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Juni 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.